Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bullying. Mungkin teman-teman pernah jadi korban bullying dan ternyata dampak psikologisnya begini. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, video ini dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi kelompok 3, dengan anggota Neng Lilis Karlina, Kisti Sofa Aulia, Cindy Novianti, Bagus Chandra Murti, dan Astrid. Dimanapun kalian berada, pasti pernah melihat kejadian seperti ini atau ini. Bahkan terkadang tindakan penindasan berujung pada kematian, seperti yang dialami oleh anak sekolah dasar yang bernama Fatir Ahmad. Ia dirundung oleh teman sebayanya dan kemudian ia meregang nyawa. Dan apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Berikut ini adalah pemaparan pengalaman dari sisi korban. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi korban bullying. Ketika itu, saya masih duduk di kelas 2 SMP. Saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-teman saya, mulai dari hinaan, celaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Akibatnya, di sana saya sangat terpuruk sekali. Saya menjadi siswa yang berdiam diri, tidak mudah bergaul dengan orang lain, dan menutup diri. Pada saat saya baru masuk SMA, saya bergabung dengan salah satu sekolah. Saya mengalami bullying oleh senior, yaitu ketika saya bersama teman-teman saya disuruh untuk memakan satu buah permen yang sudah jatuh ke tanah. Jika tidak memakan permen tersebut, saya diancam dengan kekerasan fisik. Selain itu, saya juga dimaki-maki tanpa alasan yang jelas. Perasaan yang ada saat itu adalah takut, kesal, dan ingin segera membalasnya. Namun pada saat itu, saya hanya memilih diam karena tidak ingin terlibat masalah yang lebih lanjutnya. Belakangan ini, kasus bully di Indonesia meningkat tajam. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi menyita perhatian masyarakat luas. Hari Anak Nasional, KPAI catat kasus bully paling banyak. Siswa SMP menjadi korban bully, dan bahkan 41% siswa di Indonesia pernah menjadi korban bully. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bersama-sama penyebab bully dan solusinya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu penyebab bully yang dapat datang dari faktor korban maupun pelaku. Nah, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban yaitu penampilan fisik yang berbeda dengan anak yang lainnya biasanya mengundang pelaku bully untuk melakukan penindasan atau perbedaan ras yang juga seringkali menyebabkan seorang anak terkena bully karena dianggap sebagai minoritas. Anak yang terlihat lemah menyebabkan pelaku bully akan mengintimidasi atau menindas korban dengan mudah karena dinilai tidak suka melawan. Yang selanjutnya yaitu seorang anak yang terlihat tidak mudah bergaul akan mengundang pelaku bully untuk melakukan penindasan karena dianggap tidak memiliki teman untuk membelanya. Sedangkan penyebab bully dari sisi pelaku, biasanya pelaku ini memiliki masalah pribadi sehingga memicu pelaku untuk membuatnya menindas orang lain karena ia ingin menunjukkan power yang ia miliki. Atau ia pernah menjadi korban bully sehingga ia membalaskan dendam atau kesakit-hatiannya kepada orang lain dengan menindas orang lain. Rasa iri pada korban. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab pelaku bully untuk melakukan pembulian karena korban dinilai memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pelaku sehingga dengan mudah mengintimidasi korban. Penindasan tentunya memiliki dampak. Nah,
bagaimana dampak negatif bullying bagi korban bullying? Oke, di sini aku bakal bahas dampak negatif dari bullying bagi korban dan juga pelaku. Yang pertama, dampak negatif bullying bagi korban. Kalian bisa baca beberapa macam dampak negatif bullying bagi korban. Lalu selanjutnya, dampak negatif bullying bagi pelaku. Yang pertama, konsekuensi hukum, yang kedua, konsekuensi sosial, dan yang ketiga, dampak internal. Dalam dampak internal, terdapat beberapa macam. Yang pertama, dia akan melakukan kriminalitas di masa depannya. Yang kedua, dia akan sulit mendapatkan teman sejati karena pada dasarnya dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Lalu yang ketiga, dia akan sulit menjalankan hubungan di masa hidupnya. Lalu selanjutnya, konsekuensi hukum, yang dimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga pelaku bisa saja terseret ke ranah hukum. Lalu selanjutnya ada konsekuensi sosial, yang dimana terdapat pada lingkup kecil dan juga lingkup besar. Salah satu contoh dari lingkup kecil ialah pelaku akan dijauhi oleh teman-temannya dan akan dipandang buruk oleh gurunya. Lalu pada lingkup besar, hal ini bisa terjadi apabila kasusnya itu bisa tersebar di media sosial, sehingga dia akan diancam, diteror, dan pastinya dibenci oleh masyarakat. Setelah mengetahui penyebab dan solusi serta dampak negatif bully, tentunya kita harus tahu cara agar berhenti dibully. Satu itu ada pembuli verbal. Kalau pembuli verbal, cara pertama yang kalian lakuin itu adalah sebisa mungkin kalian jaga emosi. Jangan sampai kalian terpancing sama perkataan atau perbuatannya mereka. Kalau misalnya kalian kayak nggak peduli sama mereka mau ngomong apapun, pasti mereka akan capek sendiri. Terus nanti lama-kelamaan mereka gak akan yang namanya ngebully kalian lagi. Terus yang kedua, ada cara tanya langsung ke mereka secara baik-baik, kayak nanya, kamu kenapa sih kayak gitu sama aku, kamu kenapa kayak ngebully aku, kayak gitu. Nanti pasti dia akan ngejawab kok apa penyebabnya dia bisa ngelakuin itu sama kalian. Terus yang kedua, ada bully secara online. Bully secara online ini kalian bisa aja ngeblok semua sosmed yang emang kalian pikir tuh kayak nggak penting lah, kayak cuma ngata-ngatain, cuma bikin kalian kayak merasa dijatuhkan atau ngerasa nggak enak hati aja, itu bisa kalian blok aja. Tapi kalau misalnya emang mereka terus aja pakai sosmed yang lain untuk ngata-ngatain kalian atau untuk menghujat kalian bisa nge-screenshot, terus kalian bisa laporin itu, karena sekarang udah ada undang-undangnya. Nah, yang ketiga, bully secara fisik. Kalau bully secara fisik itu kan pasti mereka tuh suka kayak ngancem-ngancem gitu ya, kayak pokoknya mereka sebisa mungkin bikin kalian gak nyaman. Nah, di situ cara kalian adalah anggap semuanya itu jangan ditakuti. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next video.